Selamat siang teman-teman di rumah, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Ragam Profesi Hukum bersama saya Erik Pardosi. Pada tayangan kali ini kita akan membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia. Untuk membahas itu di samping saya telah hadir seorang advokat bernama Bapak Lampot Situngkir. Kita tanya-tanya ya bersama beliau. Pak Lampot bisa diperkenalkan dirinya Bapak? Oke, selamat sore buat teman-teman semua. Nama saya Lampot Situngkir, profesi sebagai advokat. Dalam dunia advokat ini saya sudah menjalaninya sejak tahun 2008. Lebih kurang kalau hari ini 11-12 tahun. Oke, teman-teman sudah mengenal ya Pak Lampot sekarang. Nah ini Pak Lampot, kita langsung saja ke materinya ya. Ini kan di kehidupan sehari-hari orang ini banyak menggunakan kendaraan bermotor, statusnya itu kredit seperti itu. Ini juga sering ada istilah fidusia kalau kredit kendaraan bermotor. Mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya fidusia kredit kendaraan bermotor itu? Ya, jadi kalau bicara tentang fidusia itu ada undang-undangnya Mas Erik ya, di mana di Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia bahwa fidusia itu adalah jaminan terhadap benda bergerak, gitu kan? Misalkan mobil, motor, gitu kan. Nah, benda fidusia ini yang diikat itu adalah kebendaannya, gitu kan. Sementara unitnya boleh dipergunakan oleh konsumen. Biasanya menjadi jaminannya itu adalah yang dipegang PPKI, gitu kan, supaya si konsumennya tidak menghilangkan apa yang menjadi kewajibannya. Gitu kan. Benarnya fungsi jaminan fidusia sendiri itu apa, Pak? Ya, kalau merujuk kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 99, bahwa fungsinya itu adalah memberikan jaminan kepada pemegang jaminan fidusia sendiri. Dalam hal ini adalah leasing atau lembaga perbankan, gitu kan. Nah, untuk mengambil apa yang menjadi haknya atau jaminannya. Nah, terhadap konsumen sendiri adalah kewajibannya menyelesaikan pembayaran, gitu, agar barang jaminan fidusia ini tidak dilakukan eksekusi. Mendengar juga, membaca berita juga ada konsumen dia menolak pembayaran kendaraan bermotor yang tersebut, tiba-tiba di tengah jalan kendaraan tersebut diambil oleh sekelompok orang yang mungkin kita kenal dengan mata elang atau debt collector seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih proses eksekusi kredit kendaraan bermotor yang menunggak? Ya, berbicara tentang eksekusi, apapun itu namanya, ketika hendak melakukan eksekusi tetap harus melalui suatu penetapan pengadilan, gitu kan. Nah, prosesnya itu didaftarkan dulu lewat ke pengadilan. Namun masyarakat hari ini banyak dihadapkan dengan, katakanlah, teman-teman debt collector yang melakukan pengambilan kendaraan di jalanan dengan secara paksa, gitu kan. Nah, hari ini teman-teman semuanya nggak usah khawatir, karena sudah ada peraturan Kapolri yang menyatakan apabila menemukan tindakan-tindakan pengambilan secara paksa di jalanan, itu bisa dilaporkan ke perampasan. Nah, artinya Polri sendiri sudah memberikan ruang hukum ketika ada tindakan seperti itu bisa dilaporkan pidana si debt collectornya atau yang melakukan pengambilan paksa, gitu loh. Kalaupun mau pihak lembaga leasing, gitu kan, atau perbankan bisa melakukan eksekusi, yaitu tetap dia harus meminta bantuan kepada aparat penegak hukum melalui kepolisian atau melalui pengadilan. Undang-undangnya saja mengatakan tentang fidusia ya. Memang di perjanjian fidusianya disebutkan bahwa
itu melekat sebagai hak eksekutorial. Tapi harus dipahami, berbicara tentang eksekutorial akan kembali kepada apa? Penetapan eksekusi. Tidak berarti serta-merta si pihak leasing itu melalui tim debt collector-nya bisa melakukan eksekusi, nggak bisa. Tetap harus dilakukan pada hukumnya. Oke, jadi teman-teman sudah mulai terbuka ya pemikiran teman-teman bahwa pihak leasing juga tidak bisa semena-mena mengambil kendaraan yang teman-teman gunakan apabila itu menunggak. Tapi begini Bang, ada permasalahan juga mungkin di undang-undang tersebut tentang fidusia juga di situ memberikan kewenangan kepada kreditur ya apabila sudah mendapat sertifikat fidusia bisa dilakukan eksekusi di bawah tangan. Nah ini bagaimana? Ya, memang secara hukumnya gitu kan, undang-undang itu mengatakan demikian. Tapi dalam pelaksanaannya tidak cukup dengan sertifikat fidusia itu sendiri untuk melaksanakan eksekusi. Karena berbicara tentang eksekusi, apapun jasanya tetap harus melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini misalnya pengadilan negeri Bandung atau pengadilan negeri di mana wilayah hukum dilakukannya perjanjian tersebut. Nah, kalau berbicara tentang penerbitan sertifikat fidusia, sebenarnya kita akan turun dulu ke bawah, gitu kan? Kadang masyarakat kita ini diharapkan begini Mas Erik, bahwa pada saat melakukan perjanjiannya itu kita tidak pernah berhadapan dengan notarisnya, sementara dalam perjanjian itu disebutkan berhadapan atau dihadapkan dengan notaris. Nah, sebenarnya ini adalah pintu celah, ada celah hukum di situ, ada cacat formal yang tidak dilakukan. Kalau berbicara tentang mau ayo buka-buka, kita tanya salah satu atau beberapa konsumen, pernahkah Anda diharapkan dalam akad kreditnya berhadapan dengan notaris? Mungkin kita bisa katakan tidak semuanya berhadapan dengan notaris. Gitu. Biasanya yang datang itu tim marketing, gitu kan, main tanda tangan. Memang di satu sisi kesalahan di konsumen juga. Nah disinilah pembelajaran hukumnya. Ketika hendak mau akad kredit, kalau ada kalimat itu lebih baik menunda dulu, jangan main tanda tangan, tapi minta di hadapan notaris sehingga ke depan perjanjian itu menjadi sempurna. Teman-teman, demikian diskusi singkat kami bersama seorang advokat mengenai eksekusi jaminan fidusia. Mudah-mudahan tayangan ini berguna buat teman-teman di rumah dan mudah-mudahan teman-teman pun menjadi bijak gitu dalam apabila sedang menjalani kredit kendaraan. Kewajiban teman-teman juga tolong dipenuhi dan teman-teman juga hak teman-teman juga dilindungi oleh undang-undang. Apabila tidak mampu membayar, ada prosesnya untuk dieksekusi kendaraan yang teman-teman pegang ya. Demikian tayangan ini. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar, dan apabila ada teman-teman yang membutuhkan jasa hukum di Kota Bandung dan sekitarnya, dapat menghubungi kantor hukum Lampot Situngkir and Partners beralamat di Komplek Pascal Hyper Square Blok C1. Salam.